Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Narsis dimanapun berada, apa kabar sahabat Narsis? Berjumpa lagi dengan saya Edi Sugianto di acara Narsis, Narasi Islami. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Kita tahu kita bisa belajar dari banyak hal ya. Bisa belajar dari manusia ataupun makhluk-makhluk Allah lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang belajar dari lebah. Tentunya sudah hadir bersama kita Ustadz Asran Khalifah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Kali ini kita akan membahas tentang belajar dari lebah nih Ustadz. Kira-kira bagaimana nih caranya, kok bisa sih kita belajar dari lebah? Apa yang kita pelajari dari kan hewan ini ya. Tentunya unik ya kalau kita belajar dari sesuatu yang mungkin kalau kita kan belajar dari manusia gitu. Kok bisa belajar dari lebah? Maksudnya apa Ustaz? Baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat Narsis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak ibrah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dan satu di antaranya di dalam Al-Quran Allah menyebut satu surat yang bernama surat itu adalah An-Nahl. An-Nahl, ya, di mana An-Nahl artinya lebah. Dan tentu sekali ada maksud dan tujuannya ketika Allah memberikan satu nama, dan pasti kita akan bisa mengambil satu pelajaran yang berharga dari kisah lebah ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarat fasluki subula rabbiki dhulula. Yakhruj min butuniha sharabun مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون." Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Allah telah mengilhamkan kepada makhluknya yang bernama lebah. Jadi ilham itu tidak hanya ke manusia sudah. Betul, karena salah satu pengertian ilham itu adalah diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kepada manusia. Jadi kepada makhluk namanya lebah ini Allah bukan memberikan wahyu tapi mengilhamkan. Ya, ini harus kita garis bawahi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, tapi wahyu di sini artinya mengilhamkan. Karena kepada lebah, di mana Allah perintahkan agar membuat sarang-sarang ya. Di bukit-bukit, di pohon-pohon, kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya mereka memakan ya sesuatu dari buah-buahan ya, yang tentu sekali ya ini juga bisa dia dapatkan dengan berbagai macam. Lebah itu bisa terbang macam ya, jadi buah-buahan yang bisa dia hinggap. Jadi Allah perintahkan summa kuli min kulli thamarat. Lalu Allah juga perintahkan kepada lebah ini fasluki subula rabbika dzulula. Jadi tinggallah ya jadi tempuhlah jalan Tuhanmu ya dengan dimudahkan bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Jadi dari lebah ini Allah keluar, dia keluar dari perutnya ya, yaitu bermacam-macam warna. Ya, macam-macam warna, mukhtalifun ya, kata Allah mukhtalifun alwan, bermacam-macam warnanya, fihi shifaa'un linnas, yang di dalamnya ada syifa, ada obat ya
yang bisa menyembuhkan bagi manusia. Ini hasil dari apa yang lebah makan. Makan ya, itu yang tapi apa yang dia isap ya, apa yang dari buah-buahan tadi. Baik. Jadi menghasilkan madu. Kalau bahasa kita menghasilkan madu, syifaa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Tapi ini yang menarik. Ini yang menarik. Kata-kata yatafakkarun. Ya, semua itu Allah tunjukkan di hadapan manusia agar manusia berpikir, agar manusia bisa mengambil pelajaran dari semua itu. Nah, kalau kita kembali kepada lebah ini juga, bagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan. Nanti kita akan lihat apa sih pelajaran yang bisa diambil dari lebah ini. Nanti akan kita lihat setelah kita baca hadis ini. Tapi di ayat ujung tadi ayat yang dimaksud itu tanda pelajaran. Jadi la ayatul liqaumi yatafakkarun. Tanda-tanda, ya berarti tanda kebesaran Allah tentu di sini. Ya, tentu yang bisa diambil, tapi yang bisa mengambil adalah mereka yang berpikir, yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Jadi yang harus kita bisa ambil sebanyak sekali. Maka ini yang kita ambil pelajaran di sini. Belajarlah dari lebah. Jadi apa yang kita bisa ambil? Nah, kita lihat dulu sebelum kita masuk pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Kita lihat hadis Rasulullah SAW tentang lebah ini. Dan menarik sekali kata Rasulullah, anna Rasulullah SAW qala, mathalul mu'min mithl an-nahlah la ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiban. Nah, ini yang menarik. Jadi Rasulullah SAW memberikan tamsil, perumpamaan, ya, bahwa mukmin, perumpamaan seorang mukmin itu kata Rasulullah sebagaikan lebah. Afwan Ustaz, tadi kan la ayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya kalau ada di situ sesuatu yang istilahnya berpikir ya, berarti ada atau manusia atau orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Namun sebelum dijawab Ustaz, kita rehat dulu sejenak. Kembali lagi bersama saya Edi Sugianto, sahabat narsis dimanapun berada, narasi Islami. Tentunya kita akan melanjutkan apa yang tadi kita bahas tentang pelajaran ya, atau belajar dari lebah. Tadi pertanyaan saya Ustaz, la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yatafakkarun artinya di situ orang-orang yang berpikir. Jadi orang yang bisa belajar dari lebah ini adalah hanya orang-orang yang berpikir. Pertanyaannya, berarti ada orang-orang yang tidak menggunakan akal fikirnya untuk mengambil pelajaran dari lebah itu, Ustaz. Taib. Memang Allah katakan inna fi dzalika laayah. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu laayah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara ayat, ayat itu ada dua. Ada ayat yang qauliyah dan ada ayat kauniyah. Qauliyah itu adalah berupa kalamullah, Al-Quran. Al-Quranul Karim. Itu adalah ayat-ayat qauliyah. Tapi ada ayat-ayat kauniyah yang berupa jagat raya ini, termasuk di dalamnya adalah makhluk-makhluk Allah yang lain. Teks ya Ustaz, yang tadi ya. Yang teksnya jelas ya, ayat. Jadi ayat termasuk lebah ini ayat, tanda kebesaran Allah yang bisa dari sini kita bisa berpikir. Ya, kita bisa berpikir bagaimana kebesaran Allah tentang lebah ini. Maka Allah katakan bagi mereka yang mau berpikir. Nah, karena ada orang juga masa bodoh dengan hal itu, yang nggak mau tahu. Ya, nah bagi orang beriman ini penting untuk dia berpikir, untuk mencari apa sih maksud apa yang ada dalam lebah ini. Sehingga Allah dalam Al-Quran memberikan nama juga, sebuah nama An-Nahl dalam surat An-Nahl. Ya. Artinya kalau dalam pikiran orang-orang secara umum, Ustaz, untuk mengambil pelajaran dari lebah ini tidak mesti dia menelaah dulu Al-Quran. Kan orang-orang yang misalnya banyak mengambil manfaat dari lebah kan orang umum Ustaz ya. Artinya bagaimana seperti itu Ustaz? Betul, tidak mesti harus dia membuka Al-Quran. Karena dia begitu melihat saja sudah dia berpikir. Betul. Ya, maka salah satu tanda orang berakal itu Allah sebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Ya, Baik. mereka berpikir tentang penciptaan ciptaan Allah, langit dan bumi dengan segala isi. Begitu dia melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, ciptaan Allah itu, dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang apa yang kau ciptakan ini. Lalu dia akan berucap subhanak, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Sambil dia mengatakan faqina adzabannar. Itu orang yang berpikir. Jadi ada orang-orang yang memang tidak peduli dengan hal itu. Nah, makanya di sini kita akan lihat bagaimana Rasulullah menyebut seorang mukmin. Baik. Yang seorang mukmin yang Rasulullah tamsilkan bagikan seperti lebah. Lebah. Ya, mitul nahal ya, nahlah, seperti lebah yang mana la ta'kulu illa thayyiban. Lebah itu enggak makan, tidak mengisap sesuatu kecuali yang baik. Nah, ini pelajarannya Ustaz ya. Di sini yang penting harus kita ambil pelajaran. Lalu apa? Wala tadau illa thayyiban, dan dia tidak memberi kecuali yang baik. Inilah lebah. Ya, jadi seorang mukmin itu dalam konteks hadis ini pantang bagi dia untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram yang bukan haknya. Nah, ini penting. Seorang mukmin itu harus mampu memberikan sesuatu yang baik, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah mukmin. Itulah lebah. Itulah lebah. Itulah lebah. Mengambil yang baik-baik. Baik-baik, yang tidak pernah mengambil yang bukan haknya. Baik. Lalu dia berikan yang baik. Karena itulah yang diajar oleh agama kita dalam memberi hadiah, memberi sesuatu yang baik, bukan yang sisa perusahaan yang tidak baik yang harus kita berikan. Artinya kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini Ustaz, saya ingin memberikan penghidupan terhadap fakir miskin, tapi lewat cara-cara yang merampok misalnya, Ustaz. Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Itu jelas tidak boleh, tidak dibenarkan oleh agama kita. Karena karena Rasulullah sallallahu dalam hadisnya jelas mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyibah. La yaqbalullahu illa thayyibah. Jadi Allah itu baik dan indah, baik gitu ya. Jamil taibun ya, la innallaha taibun, dan Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Jadi ya, ketika orang mau membantu saudaranya, temannya, maka dia harus bantu dari yang baik. Nah, inilah pelajaran lebah ini. Jadi nanti kita akan lihat juga bagaimana pelajaran-pelajaran yang banyak sekali dari lebah ini. Tapi dari hadis ini kita bisa ambil dua pelajaran tadi. Pertama, di mana lebah itu selalu menikmati memakan yang baik-baik, mengambil yang baik, dan memberi yang baik. Dan bukankah agama kita mengajarkan apa? Bahwa supaya makanlah yang halal dan thayyib. Ya, makanlah yang halal dan thayyib. Yang halal dan thayyib baik. Jadi tidak cukup halal, tapi dia harus baik. Nah, gitu kan? Jadi ada makanan-makanan yang halal tapi nggak baik pada orang yang memakannya, mengkonsumsinya, maka tidak dibenarkan. Tapi ada juga di sesuatu yang sering berkembang di persepsi masyarakat, Ustaz. Cari yang yang haram saja susah, apalagi yang halal gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Kira-kira solusi dalam Islam? Ini adalah orang yang pesimis. Pesimis ya. Ya, karena memang banyak hari ini jangankan yang halal, yang haram saja susah. Itu saya pikir bukan pernyataan seorang yang beriman. Ya, orang beriman itu tetap dia akan positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mau berikhtiar, berusaha, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Jadi carilah cara yang terbaik dengan cara yang baik. Jadi bekerja, berusaha, berikhtiar, itu kan cara-cara yang dibenarkan dalam ajaran kita. Jadi nanti makanya di dalam pelajaran yang berharga dari lebah ini juga nanti kita akan lihat bagaimana lebah memberikan contoh-contoh. Tapi menarik, satu hadis lagi saya ingin bacakan tentang lebah ini. Kata Rasulullah, inna matalil mu'min laka matalil nahlah. Ya, sama konteksnya. In akalat thayyiban. Jadi lebah itu kalau makan, dia makan yang baik. Ini lebih spesifik lagi. Kalau dia makan yang baik. Wa in wada'at thayyiban. Kalaupun dia memberi yang baik. Itulah lebah. Ya. Wa in waqa'at ala 'udi syajarin lam taksir wa lam tufsid. Nah, yang luar biasa sekali, ketika lebah ini ingin hinggap di satu tangkai ranting atau di pohon, maka ketika dia hinggap, maka bagaimana caranya ranting itu tidak menjadi rusak? Tidak rusak. Nah, jadi tamsil bagi orang beriman itu dimanapun dia berada, dia harus menjadi orang yang manfaat, tidak menjadi perusak, tidak merusak lingkungan, tidak merusak
orang. Paling tidak merusak, Ustaz, Tidak lingkungan. merusak, ya, tidak Kalau merusak tidak lingkungan. bisa memberikan yang Terbaik, yang baik, minimal tidak tidak merusak, Ustaz, ya. Ya, paling tidak dia tidak merusak. Ya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi tamsil dari apa lebah ini, sehingga pantas kalau Allah mengatakan tadi la ayah liqaumin yatafakkarun. Ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir tentang lebah ini. Dalam konteks kenegaraan, Ustaz, di mana korupsi itu terjadi di mana-mana, Ustaz. Bahkan yang melakukan itu orang-orang yang mengaku beriman, ya. Artinya ada apa di situ? Apakah memang tidak bisa membaca ayat-ayat Allah semacam lebah ini, atau seperti apa, Ustaz? Kalau kita bicara tentang kondisi real Ya. hari ini, di mana ada banyak orang-orang yang mengaku beriman, tapi praktik dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan nihil. orang beriman. Ya, nihil dari praktik beriman. Jadi salah satu penyebabnya bisa jadi karena apa? Faktor lingkungan. Lingkungan yang ya, mempengaruhi. mempengaruhi. Bisa jadi teman bergaulnya, bisa jadi ya, atau bisa jadi ketika dulu dia ingin menduduki satu jabatan itu, mungkin dia lakukan dengan cara yang tidak baik juga. Kalau bahasa kita hari ini mungkin ingin kembali modal, ya, bisa jadi, sehingga dia akan berbagai macam cara untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan untuk mengembalikan modalnya. Jadi tentu terlarang sekali dalam agama kita. Dan jangan sampai kita jauh kalah dengan lebah ini, di mana lebah ini di mana dia hinggap, di mana dia berada, tidak pernah membuat kerusakan. Jadi seorang mukmin itu harus menjadi orang yang memberi manfaat dimanapun dia berada. Menarik, Ustaz. Bagaimana pesan ayat ini, bagaimana kita ini agar selamat dari pergaulan, ya. Kalau kita tadi saya sampaikan, kalau kita tidak bisa memberikan warna atau memberikan kebaikan, minimal kita tidak terpengaruh. Tapi tahan dulu, Ustaz, kita rehat sejenak. Baik, sahabat narsis, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Hasan Khalifah. Tadi saya sampaikan bagaimana kita atau Islam memberikan solusi agar pergaulan kita ini ya minimal, meskipun tidak bisa memberikan kebaikan-kebaikan, tidak terpengaruh oleh keburukan-keburukan, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Pengaruh dan tidaknya seseorang terhadap kebaikan dan keburukan itu memang sangat ditentukan oleh ya ilmu yang ya. Di sana ada, kita kenal dengan muraqabatul, pengawasan. Apakah dia termasuk orang yang merasa diawasi gerak-geriknya, perbuatannya, ucapannya, tindak tanduknya oleh Allah atau tidak? Karena ini akan mempengaruhi. Ketika pada diri seorang itu tidak lagi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi apapun dia bisa lakukan. Yang haram menjadi halal menurut dia, ya. Jadi dia akan melakukan sesuatu yang mungkin melanggar syariat. Karena apa? Hilangnya kontrol. Iman di situ, ya, iman itu dicabut. Karena Rasulullah katakan ketika orang berbuat maksiat, lakukan dosa, iman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Rasulullah mengatakan tidak berzina seorang kecuali pada saat dia berzina di imannya diangkat oleh Allah. Dan tidak melakukan korupsi seseorang ketika dia melakukan korupsi itu imannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak merasa diawasi, hilang dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap ada Allah yang mengawasi. Ya, seakan-akan seperti itu. Ya. Jadi itu sangat pengaruh dengan ilmu yang dia miliki. Ya. Dan keimanan yang ada pada dirinya. Ya, kalau dia ada iman pada dirinya, maka dia akan selalu merasa terawasi, terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala dari 24 jam. Oleh karenanya, ya kembali kita kepada tema ini ya, tentang apa sih pelajaran yang berharga yang harus kita ambil dari lebah ini. Pertama, seorang mukmin itu harus menjadi orang bermanfaat. Ya, menjadi seorang yang bermanfaat untuk semua orang. Semua orang. Ya, jadi bukan hanya kepada orang beriman saja, tapi semua orang. Maka kata Rasulullah SAW hadisnya, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya, ayyun nas ahabbu ila Allah,
Ya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Rasulullah ditanya oleh para sahabat itu. Maka Rasulullah menjawab, ya, ahabbun nas, ya, ahabbun nasi ila Allah taala anfa'uhum linnas. Anfa'uhum linnas. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah mereka yang sangat banyak memberikan manfaat untuk sesamanya. Ini adalah lebah. Dari lebah itu ketika dia menghasilkan madu, semua orang bisa menikmatinya. Imma dia orang beriman, imma orang tidak beriman, dia bisa menikmati. Jadi tak satu pun apa yang dilakukan lebah itu tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jadi ini pelajaran yang berharga. Jadi jadilah Anda bagikan lebah. Apalagi Anda seorang beriman, maka dimanapun Anda berada, jadilah orang yang bermanfaat. Itu yang pertama. Jadi lalu amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Rasulullah, sururun tadkhulu 'alal muslimin. Ketika Anda mampu memasukkan rasa bahagia pada setiap orang beriman muslim. Itu menarik, Ustaz. Bahagia itu. Yang kan kita sering mendengar kata bahagia. Dalam konteks pelajaran dari lebah ini kira-kira apa, Ustaz? Ya, banyak kebahagiaan, misalnya apa? Ketika orang menikmati madu, minum madu itu ada sehat yang muncul pada diri. Itu satu kebahagiaan, nikmat yang luar besar, yang besar sekali. Jadi itu adalah sebuah kebahagiaan. Ya, bisa memasukkan rasa bahagia pada diri seorang. Bisa dengan menolongnya, bisa dengan membantunya dan seterusnya. Nah, konteks lebah ini ketika dia dikonsumsi semua orang bisa memberikan faedah yang luar biasa. Kan syifa'ul lima fis sudur, kan, syifa, jadi bisa jadi obat, ya, dari ketika orang mengkonsumsi madu yang dihasilkan oleh lebah ini, jadi sangat bermanfaat. Dan tidak nikmat yang paling besar itu kan nikmat sehat yang luar biasa, sampai Rasulullah menyebut dalam hadis, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang sering manusia lalaikan, abaikan, itu nikmat sehat dan nikmat waktu. Jadi betapa pentingnya nikmat sehat itu, tapi banyak orang tidak menghargai nikmat sehatnya. Nah, itu yang jadi masalah besar kita sekarang ini, ya. Jadi ini pelajaran pertama. Jadi pelajaran yang kedua adalah memelihara bukan merusak. Jadi seorang mukmin itu harus mampu menjadi pemelihara, bukan merusak. Jadi apa yang kita lihat hari ini, kerusakan alam, kerusakan di bumi dan di daratan dan di lautan, itu kan penyebabnya tangan-tangan manusia yang jahil. Tapi konteks merusak itu mungkin juga lebih ke ada juga dalam konteks moral, Ustaz. Tidak hanya fisik. Bisa jadi, tapi yang konteks lebah ini di mana dia hinggap tidak merusak. Dan Rasulullah gambarkan ketika dia hinggap di satu ranting, tidak membuat ranting itu rusak. Ini tamsil, perumpamaan luar biasa. Jadi seorang mukmin itu di mana dia berada bukan menjadi perusak. Jadi orang yang memberikan manfaat. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, karena kerusakan bumi dan darat, bumi dan lautan hari ini kan karena penyebab tangan-tangan manusia tidak bertanggung jawab. Dalam surat Ar-Rum Allah katakan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya kan? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi agar Allah memberikan azab buat kepada mereka satu dengan yang lain. Di ayat ini juga mungkin menarik, Ustaz. Di mana ketika seseorang sudah menjadi seorang perusak, ya, Allah justru menegurnya dengan sangat indah, ya. La'allahum yarji'un. Mungkin dalam konteks lebah ini juga kita harus sebagai orang yang beriman harus cermat juga, Ustaz. Artinya di mana kita berada mestinya harus menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain, ya. Lalu konteksnya orang-orang yang terjerembab dalam maksiat dosa tadi, maka ada satu harapan ketika Allah menegur dia dengan akibat dari perbuatan tangan ulah mereka, Allah masih berharap la'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertaubat, kembalilah kepada Allah. Ya, ketika Anda sudah jauh dari Allah, setelah berbuat kerusakan, maka Allah masih berharap agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat narasi Islami dimanapun berada, kita sudah mendengarkan panjang lebar tentang belajar dari lebah. Kita bisa dapat menyimpulkan, ya,
bahwasanya luar biasa ternyata Ustaz ya. Lebah ini memberikan pelajaran, atau Allah memberikan pelajaran kepada manusia lewat lebah ini. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Masih banyak yang lagi ya. Yang Waktu kita yang sangat terbatas. Paling tidak ada beberapa hal ya yang sudah saya catat. Yang pertama adalah kita belajar dari lebah agar mengambil yang baik, atau dalam konteks ini adalah menjadi orang yang bermanfaat kepada seluruh manusia, bahkan ke makhluk yang lainnya tentunya. Kemudian yang kedua adalah memberi yang baik, atau paling tidak kalau kita tidak bisa memberikan kemanfaatan, paling tidak kita tidak merusak lingkungan sebagaimana lebah memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Mungkin dalam kesempatan ini kita cukupkan dulu Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.